어쩜 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 going 이불 속에서 going은 언제나 너에게 going. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Di sini kami ingin membahas atau mempresentasikan hasil penelitian kami mengenai pengaruh variabel makroekonomi terhadap Jakarta Islamic Index atau JII. Next. Pada case method kali ini terdapat tim peneliti, yaitu ada 6. Yang pertama ada Bapak Misbahul Murnin, SEMEK, selaku dosen pengampu mata kuliah Ekonomi Pembangunan. Yang kedua ada Sakareka Rayu, selaku mahasiswi program studi ekonomi. Yang ketiga ada Kartini, selaku mahasiswi program studi ekonomi. Lalu yang keempat ada Putri Natasha Dimastika, selaku mahasiswi program studi ekonomi. Lalu yang kelima ada Fitriani Rahmawati, selaku mahasiswi program studi ekonomi. Dan yang keenam ada Aulia Puspitasari, selaku mahasiswi program studi ekonomi. Next. Jakarta Islamic Index atau JII adalah indeks saham Indonesia yang menghitung rata indeks harga jenis saham yang memenuhi standar syariah. Berdirinya Jakarta Islamic Index atau JII tidak terlepas dari kerjasama antara PT Bursa Efek Indonesia atau BEI dan PT Dana Reksa Investment Management atau DIM sebagai pelaku pasar modal Indonesia. Tujuan dari penelitian ini ialah menganalisis pengaruh dari variabel makroekonomi terhadap Jakarta Islamic Index. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan menguji hipotesis yang telah diidentifikasi berdasarkan situasi masalah, rumusan masalah, teori, dan penggunaan metode regresi linear berganda dengan menggunakan alat bantu EVIUS 12. Adapun variabel endogen atau variabel independen dalam penelitian ini ialah nilai tukar, jumlah uang beredar, suku bunga, inflasi, dan juga ekspor. Sedangkan variabel eksogen atau variabel dependen dalam penelitian ini ialah Jakarta Islamic Index. Selanjutnya ialah pendahuluan yang akan dibahas oleh Saudari Aulia Puspitasari. Kepada Saudari Aulia, waktu dan layar saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Jadi saya akan memaparkan pendahuluan. Nah, perekonomian Indonesia berkembang pesat berkat peran penting dari pasar modal. Pasar modal atau capital market dapat didefinisikan sebagai pasar di mana dana jangka panjang baik modal sendiri maupun hutang diperdagangkan. Nah, dana jangka panjang yang diperdagangkan terdiri dari surat-surat berharga. Pasar modal mempunyai dua fungsi, yaitu pertama menjadi sarana pembiayaan suatu perusahaan untuk mendapatkan dana atau modal dari investor untuk memperluas bisnis, meningkatkan modal kerja, dan tujuan lainnya. Yang kedua itu, pasar modal berfungsi sebagai sarana bagi masyarakat yang ingin berinvestasi dalam produk keuangan, sehingga memungkinkan masyarakat untuk menginvestasikan dana yang dimilikinya sesuai dengan kebutuhan. Nah, di sini fikih muamalah menyebutkan bahwa semua bentuk muamalah dapat diamalkan kecuali ada dalil yang menentangnya. Sangat disarankan untuk berinvestasi, karena dengan berinvestasi kita dapat terhindar dari penumpukan kekayaan. Nah, investasi juga menjadikan kekayaan yang dimiliki oleh seseorang dapat lebih produktif dan mempunyai kegunaan bagi banyak orang. Nah, banyak sekali peluang bagi investor untuk melakukan investasi dan tidak hanya sebatas pada aset berwujud saja, tetapi juga dapat menginvestasikan dana yang dimilikinya pada pasar modal. Nah, saham biasanya menjadi bagian dari produk yang sudah dijual pada pasar modal atau bursa efek. Pada bulan Juli tahun 2000, perkembangan dari perdagangan saham syariah di pasar modal Indonesia dimulai melalui keberadaan indeks syariah atau Jakarta Islamic Index dan disingkat JII. Nah, salah satu dari banyak indeks saham di Indonesia yaitu Jakarta Islamic Index, mengukur dan menentukan indeks harga dari saham rata-rata untuk saham yang memenuhi persyaratan syariah. Untuk mendukung pembangunan pasar modal syariah, PT Bursa Efek Indonesia bekerja sama dengan PT Dana Reksa Investment Management atau DIM. Nah, JII ini resmi diluncurkan di Jakarta pada 14 Maret 2003. Nah, bisa dilihat pada gambar dalam Jakarta Islam Index, harga saham bisa dijelaskan melalui tren harga saham perusahaan-perusahaan yang berpartisipasi pada indeks tersebut. Nah, hal yang bisa dilakukan oleh seseorang investor sebelum berinvestasi adalah
Memeriksa kinerja pada fluktuasi harga suatu saham bisa berpengaruh terhadap laju pengembalian saham yang diterima investor atau pemegang saham. Nah, fluktuasi harga pada saham dapat diakibatkan oleh banyaknya faktor lain. Faktor-faktor yang dimaksud itu meliputi kondisi internal dan juga eksternal dalam suatu perusahaan. Nah, kondisi internal ini dapat berupa variabel mikroekonomi, sedangkan kondisi eksternal ini meliputi variabel makroekonomi dalam negeri, seperti nilai tukar rupiah, jumlah uang beredar, suku bunga, inflasi, dan juga ekspor. Nah, mekanisme pada pasar modal syariah dipadukan dengan bursa konvensional, seperti Bursa Efek Surabaya dan juga Bursa Efek Jakarta, meniru pola serupa di Malaysia. Nah, pada periode waktu tertentu, jenis saham yang tergolong ke dalam JII merupakan 30 saham paling liquid yang memenuhi standar syariah serta tercatat di Bursa Efek Indonesia. Nah, harga dasar JII berada pada angka 100 dan dimulai pada tanggal 1 Januari 1995. Nah, JII ini didirikan dengan tujuan untuk meningkatkan kepercayaan investor terhadap investasi, ekuitas berdasarkan hukum Islam, dan memberikan manfaat bagi investor yang mengamalkan hukum Islam dalam membuat proposal investasi. Nah, sekian pemaparan materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Aulia atas penyampaian materinya. Selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Fitriani Rahmawati. Kepada Saudari Fitriani, waktu dan layar saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Nah, di sini saya akan menjelaskan yaitu landasan teori yang dimana ada 5 poin. Yang pertama yaitu inflasi. Nah, inflasi dapat dimaknai sebagai kecenderungan dan kenaikan harga suatu barang atau jasa yang naik terus-menerus secara umum. Nah, kata kunci yang terkandung pada pengertian inflasi ada 2, yaitu yang pertama ialah meningkatnya harga secara umum dan yang kedua adalah kontinuitas. Nah, inflasi secara umum merupakan kecenderungan harga yang secara umum yang sedang naik dan akan terus naik. Nah, inflasi secara umum juga mengacu pada kecenderungan harga-harga yang naik dan akan terus meningkat. Nah, salah satu penyebab terjadinya inflasi yaitu ada bertambahnya jumlah uang yang beredar di masyarakat, dan ketika pemerintah mencetak atau mengedarkan terlalu banyak uang, maka nilai uang tersebut akan menurun. Nah, data inflasi ini diperoleh dari data bulan Januari pada tahun 2012 hingga Desember tahun 2022 yang didapat dari Badan Pusat Statistik atau disingkat dengan BPS. Nah, yang kedua yaitu ada nilai tukar, yang dimana nilai tukar itu adalah nilai yang terjadi pertukaran antara dua mata uang yang berbeda, yaitu selisih antara harga maupun nilai dari dua mata uang itu sendiri. Nah, dalam penelitian ini data yang didapat dari nilai tukar rupiah yaitu terdapat dolar Amerika yang merupakan median nilai tukar Bank Indonesia pada periode 2011 hingga periode 2018 dan diperoleh dari kalkulator nilai tukar Bank Indonesia. Dan yang ketiga yaitu ada Jakarta Islamic Index atau JII, yang dimana Jakarta Islamic Index ini adalah indeks yang dibuat oleh Bursa Efek Indonesia atau BII dan bekerja sama dengan PT Dana Reksa Investment Management, dan ini juga diperbarui setiap 6 bulan sekali dan terdiri dari 30 saham yang telah melalui proses peninjauan oleh BII dan PT Dana Reksa Investment Management. Dan yang keempat yaitu ada jumlah uang beredar atau JUB. Jumlah uang beredar ini adalah jumlah uang yang ada dalam perekonomian pada suatu waktu tertentu. Nah, pada dasarnya permintaan uang dari masyarakat serta bank sentral menentukan jumlah uang beredar ini. Nah, masyarakat menggunakan 2 jenis uang. Nah, uang yang pertama yaitu dalam artian yang sempit atau narrow money, dan yang kedua yaitu uang dalam artian yang luas atau broad money.
Dan yang terakhir yaitu ada ekspor, yang dimana menurut Umaira 2013, eksportir barang ke luar negeri dari daerah pabean Indonesia dilakukan dengan izin khusus dari Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku, terutama peraturan kepabeanan. Mungkin itu saja penyampaian dari saya. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Fitriani atas pemaparan materinya. Selanjutnya boleh di next slide. Selanjutnya ialah metode penelitian. Nah, penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kuantitatif dengan cara menguji hipotesis. Nah, masalah telah ditentukan dengan menggunakan konteks, teori, dan rumusan masalah. Dalam penelitian ini, variabel independen atau variabel eksogennya ialah nilai tukar, jumlah uang beredar, suku bunga, inflasi, dan juga ekspor. Sedangkan Jakarta Islamic Index atau JI merupakan variabel dependennya. Lalu di sini ada metode pengumpulan data. Nah, data primer merupakan sumber data yang kami gunakan dalam penelitian ini. Nah, dalam data ini, variabel yang mempengaruhi Jakarta Islamic Index atau Y adalah nilai tukar rupiah sebagai X1, inflasi sebagai X2, suku bunga sebagai X3, jumlah uang beredar sebagai X4, dan juga ekspor sebagai X5. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan data deret waktu yang didefinisikan sebagai kumpulan data yang dikumpulkan dan ditinjau selama periode waktu yang berbeda. Nah, data ini diperoleh dari bulan Januari 2012 hingga Desember 2022 yang disebut dengan data time series. Nah, data untuk penelitian ini berasal dari Bank Indonesia atau BI dan juga Badan Pusat Statistik atau BPS. Next. Selanjutnya ada model analisis regresi linear berganda. Nah, penelitian ini menggunakan model regresi linear berganda dengan pendekatan kuantitatif. Tujuan dari penelitian empiris ini adalah untuk mengetahui bagaimana Jakarta Islamic Index atau JII berdampak pada inflasi, suku bunga, jumlah uang beredar, nilai tukar rupiah, dan ekspor dari periode Januari 2012 hingga Desember 2022. Nah, adapun di sini kami menggunakan rumus Y sama dengan C plus alpha 1 X1 plus alpha 2 X2 plus alpha 3 X3 plus alpha 4 X4 plus alpha 5 X5 plus error. Nah, di mana keterangannya seperti yang bisa dilihat di slide, yaitu C sama dengan konstanta, Y sama dengan Jakarta Islamic Index, X1 sama dengan nilai tukar rupiah, X2 sama dengan inflasi, X3 sama dengan suku bunga, X4 sama dengan jumlah uang beredar, dan X5 sama dengan ekspor. Lalu ada alat analisis. Nah, dalam penelitian ini, pengolahan data yang dilakukan kami menggunakan alat bantu aplikasi berupa Evius 12. Penggunaan Evius 12 ini dimanfaatkan dengan bertujuan untuk memperoleh hasil pengujian data yang sudah didapatkan. Next. Selanjutnya ialah hasil dan pembahasan. Nah, pada penelitian ini, metode regresi linear berganda kami gunakan untuk mengetahui bagaimana nilai tukar rupiah, inflasi, suku bunga, dan jumlah uang beredar serta ekspor berdampak pada Jakarta Islamic Index. Analisis regresi linear ini melihat bagaimana variabel bebas dan terikat berinteraksi satu sama lain. Metode ini sangat baik untuk menghasilkan suatu hasil yang numerik. Next slide. Nah, berikut adalah hasil yang kami dapatkan menggunakan analisis regresi linear berganda dan menggunakan aplikasi Evius 12. Nah, dapat dilihat pada gambar dan hasilnya dilihat dari koefisien. Menggunakan rumus yang tadi, maka kita masukkan Y sama dengan 57151,54 sebagai C, ditambah 0,69 X1 sebagai alpha 1 X1, ditambah 1887,63 X2 sebagai alpha 2 X2, ditambah min 624,88 X3 sebagai alpha 3 X3, ditambah min 0,01 X4 sebagai alpha 4 X4, ditambah 0,57 X5 sebagai alpha X5, dan ditambah error. Seperti yang ditunjukkan pada gambar di atas, Jakarta Islamic Index memiliki pengaruh yang signifikan terhadap masing-masing variabel bebas dari periode Januari 2012 hingga Desember 2022.
Nah, yang pertama, itu nilai tukar rupiah sebagai X1. Koefisien regresi dari nilai tukar rupiah atau X1 mendapatkan hasil sebesar 0,695442 yang memiliki arti bahwa dengan asumsi jumlah inflasi atau X2, suku bunga atau X3, uang beredar atau X4, dan ekspor atau X5 ialah konstan. Yang berarti, setiap kenaikan 1% pada nilai tukar rupiah akan menyebabkan kenaikan sebesar 0,695442% pada Jakarta Islamic Index. Yang kedua ada inflasi atau X2. Koefisien regresi dari inflasi atau X2 tersebut diperoleh hasil sebesar 1887.637 yang memiliki arti bahwa di mana kenaikan dari inflasi sebesar 1% akan menyebabkan kenaikan terhadap Jakarta Islamic Index sebesar 1887.637% dengan asumsi jumlah nilai tukar rupiah atau X1, suku bunga atau X3, jumlah uang beredar atau X4, dan ekspor atau X5 ialah konstan. Yang ketiga ialah suku bunga atau X3. Nah, dengan asumsi jumlah nilai tukar rupiah atau X1, inflasi atau X2, uang beredar atau X4, dan juga ekspor atau X5 ialah konstan. Koefisien regresi dari suku bunga atau X3 mendapatkan hasil sebesar minus 622.8848. Ini menunjukkan bahwa setiap kenaikan suku bunga sebesar 1% akan menyebabkan penurunan sebesar minus 624.8848% pada Jakarta Islamic Index. Lalu yang keempat, ada jumlah uang beredar atau X4. Nah, dengan asumsi nilai tukar rupiah atau X1, inflasi atau X2, suku bunga atau X3, dan juga ekspor atau X5 ialah tetap. Koefisien regresi dari jumlah uang beredar atau X1 mendapatkan hasil sebesar 0,011273. Ini menunjukkan bahwa setiap kenaikan 1% dalam jumlah uang beredar akan menyebabkan penurunan sebesar min 0,011273% pada Jakarta Islamic Index. Lalu yang terakhir ada ekspor atau X5. Dengan asumsi jumlah nilai tukar rupiah atau X1, inflasi atau X2, suku bunga atau X3, dan jumlah uang beredar atau X4 ialah tetap. Koefisien regresi ekspor atau X5 mendapatkan hasil sebesar 0,573963, yang berarti bahwa setiap kenaikan ekspor sebesar 1% akan menyebabkan kenaikan pada Jakarta Islamic Index sebesar 0,573963%. Next slide. Selanjutnya, penyampaian materi akan disampaikan oleh Saudari Kartini. Kepada Saudari Kartini, waktu dan layar saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan uji asumsi klasik. Pengujian dari asumsi klasik ini memiliki tujuan untuk memastikan apakah pengukuran estimasi yang dilakukan benar atau tidak bias. Uji asumsi klasik yang kami gunakan dalam penelitian ini ada 3, yaitu uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas. Next. Yang pertama ada uji normalitas. Uji normalitas dilakukan pada taraf signifikansi 5% dalam penelitian ini untuk menentukan apakah variabel lain yang memiliki pengaruh atau residual memiliki model regresi berdistribusi normal atau hampir normal. Ada 2 indikator yang digunakan untuk menentukan apakah data terdistribusi normal atau tidak. Nilai probabilitas di atas 0,05 menunjukkan distribusi normal, sedangkan nilai probabilitas di bawah 0,05 menunjukkan distribusi tidak normal. Dapat dilihat pada gambar yang ada di layar, didapatkan hasil probabilitas sebesar 0,267262 yang berarti bahwa hasil data tersebut berada di atas 0,05 atau lebih dari 0,05, maka dapat dinyatakan bahwa data terdistribusi secara normal. Next. Yang kedua ada uji multikolinearitas. Dilakukan untuk memastikan apakah ada korelasi yang ditemukan dalam model regresi. Ini dilakukan karena menurut model regresi yang baik, tidak ada korelasi yang terlihat antara variabel independen, variance inflation factor, atau disingkat VIF, digunakan untuk melakukan pengujian ini. Hipotesis dari uji multikolinearitas ini dapat terjadi ketika jika nilai pada VIF lebih besar dari 10,00 dan nilai pada tolerance lebih kecil dari 0,10, maka akan terjadi multikolinearitas. Tetapi jika nilai VIF lebih kecil dari 10,00 dan nilai tolerance lebih besar dari 0,10, maka tidak ada gejala multikolinearitas.
Sedangkan untuk melihat apakah terjadi multikolinearitas, yaitu dengan melihat nilai koefisien variansnya. Jika data terdapat multikolinearitas, maka untuk mengatasinya dengan menghilangkan variabel yang memiliki nilai koefisien varian yang besar. Dapat dilihat juga pada gambar yang ada di layar, variabel nilai tukar rupiah atau X1, inflasi atau X2, suku bunga atau X3, jumlah uang beredar atau X4, dan ekspor X5 memiliki nilai VIF di bawah 10,00 dan nilai VIF lebih besar dari 0,10. Oleh karena itu tidak ada multikolinearitas dalam data di tabel di atas. Next. Yang terakhir ada uji heteroskedastisitas. Menyatakan bahwa uji heteroskedastisitas memiliki tujuan untuk menentukan apakah terdapat perbedaan dalam variasi antara residu dari observasi yang satu ke observasi yang lainnya di dalam model regresi. Jika variasi residu dari setiap observasi tetap konstan, maka uji tersebut disebut homoskedastisitas. Namun jika tidak, maka uji tersebut disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang dianggap baik adalah model di mana varian residu dari observasi yang satu ke observasi lainnya tetap konstan. Untuk menguji heteroskedastisitas, nilai absolut residual dibagi menjadi variabel independen lainnya. Untuk taraf signifikansi 5%, kriteria berikut digunakan untuk mengidentifikasi heteroskedastisitas. Nilai probabilitas dari variabel independen harus lebih besar dari 0,05, maka terjadi heteroskedastisitas. Nilai probabilitas dari variabel independen harus lebih kecil dari 0,05, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Pada gambar yang ada di layar menunjukkan hasil probabilitas sebesar 0,0000 yang menunjukkan bahwa hasil data lebih rendah dari 0,05. Sehingga data tidak memenuhi syarat untuk uji heteroskedastisitas. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Kartini atas pemaparan materinya. Untuk pemaparan selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Putri Natasha Dimastika. Kepada Saudari Putri, waktu dan layar saya persilakan. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan kesimpulan dari kelompok kami. Bisa disimpulkan dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan bahwa yang pertama ada hasil dari perhitungan menggunakan program FIWOS 12 untuk variabel pada nilai tukar atau X1 diperoleh dari hasil nilai probabilitas 0,8182. Dengan demikian dikarenakan nilai probabilitas lebih dari 0,05 berarti dapat disimpulkan bahwa nilai tukar tidak berpengaruh signifikan terhadap Jakarta Islamic Index. Yang kedua, hasil dari perhitungan menggunakan program FIWOS 12 untuk variabel pada inflasi X2 diperoleh hasil nilai probabilitas 0,3029. Dengan demikian, dikarenakan nilai probabilitas lebih dari 0,05 dapat berarti disimpulkan bahwa inflasi tidak berpengaruh yang signifikan terhadap Jakarta Islamic Index. Yang ketiga, hasil dari perhitungan menggunakan program FIWOS 12 untuk variabel pada suku bunga atau X3 diperoleh hasil nilai probabilitas 0,8590. Dengan demikian, dikarenakan nilai probabilitas lebih dari 0,05 berarti dapat disimpulkan bahwa suku bunga tidak berpengaruh yang signifikan terhadap Jakarta Islamic Index. Yang keempat, hasil dari perhitungan menggunakan program FIWOS 12 untuk variabel pada jumlah uang yang beredar atau X4. Ini diperoleh hasil nilai probabilitas 0,0160. Dengan demikian, dikarenakan nilai probabilitas kurang dari 0,05, berarti dapat disimpulkan bahwa jumlah uang beredar berpengaruh yang signifikan terhadap Jakarta Islamic Index. Yang kelima atau yang terakhir ini hasil dari perhitungan menggunakan program FIWOS 12 untuk variabel ekspor atau X5. Diperoleh hasil nilai probabilitas 0,0545
Dengan demikian, dikarenakan nilai dari probabilitas lebih dari 0,05, berarti dapat disimpulkan bahwa ekspor tidak berpengaruh yang signifikan terhadap Jakarta Islamic Index. Mungkin itu saja kesimpulan yang bisa saya paparkan, selebihnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Putri atas penyampaian materinya. Dengan berakhirnya sesi penyampaian materi dari Saudari Putri tadi, maka berakhir pula sesi presentasi kami pada hari ini. Terima kasih atas yang sudah mendengarkan. Kepada Allah kami mohon ampun dan kami mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Maka kami tutup presentasi kali ini, kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.